Halo anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ustazah Fatimah dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini Ustazah akan membahas mengenai tugas laporan percobaan yang telah kalian kerjakan kemarin. Dan juga setelah pembahasan mengenai tugas laporan percobaan nanti, kalian juga akan mengerjakan soal-soal ulangan harian. Nah, nanti nilai ini akan Ustazah masukkan sebagai nilai ulangan harian pertama. Nah, oke, sebelum kita membahas mengenai ulangan, ya, Ustazah ingin membahas dulu tugas yang kemarin, anak-anak. Nah, di tugas sebelumnya kan sudah diterangkan mengenai apa saja struktur teks laporan percobaan. Sistematika penulisannya sudah dijelaskan di sebelumnya dan Ustazah juga meminta kalian untuk mempelajarinya di buku paket dari halaman 4 sampai seterusnya sebelum soal-soal. Nah, itu banyak sekali pembahasan. Mulai dari sistematika, pengertian apa itu teks laporan percobaan, kemudian ciri kebahasaannya seperti apa, sudah ada juga di dalam buku paket. Oke, silahkan simak video kemarin lagi. Ustazah akan memberikan penjelasan di dalam videonya. Silahkan simak. Nah, anak-anak, kali ini Ustazah ingin membahas mengenai video yang sudah Ustazah setelkan kemarin. Nah, bagaimana cara membuat teks laporannya, ya. Pertama-tama kita lihat dulu secara keseluruhan video yang akan ditayangkan dan kita perhatikan dengan seksama. Nah, dalam video ini akan membahas mengenai osmosis pada kentang. Nah, itu nanti bisa kita pakai sebagai judul laporan. Nah, kemudian berikutnya ditampilkan juga alat dan bahan. Nah, alat dan bahan ini masuk kemana anak-anak kalau di struktur penulisan teks percobaan? Silahkan dibuka di halaman 6. Atau di sebelumnya juga sudah ada. Nah, di situ, di presentasi kemarin maksudnya, kan sudah Ustazah jelaskan juga. Di halaman 6, buku paket kalian itu akan membahas mengenai metode penelitian. Nah, alat dan bahan ini masuk ke metode penelitian. Nah, di situ ada air, ada pinset. Ini air, ini pinset. Kemudian ada kentang, ada ini pengaduk, ini pinset, ini penggaris. Nah, sebelumnya di dalam video ini, kentang sebelum dimasukkan ke dalam larutan itu panjangnya adalah 4 cm. Nah, kemudian masukkan 1,5 sendok makan garam ke dalam gelas beker di air A. Nah, ini ada gelas beker namanya ini, ada diberi air, kemudian dimasukkan garam nanti. Nah, ini termasuk ke prosedur kerja. Nah, bagaimana menguji osmosis pada kentang? Nah, kemudian langkah kedua yaitu adalah memasukkan garam ke dalam gelas beker A. Ketiga, masukkan masing-masing 2 potong kentang. Nah, ini kentangnya sama, tentu tebalnya sama, panjangnya sama. Dimasukkan ke dalam gelas beker A dan gelas beker B. Nah, sebelumnya diuji dulu tingkat kekuatan atau tekstur dari kentang sebelum dimasukkan ke dalam larutan. Rasa kekerasannya kentang itu seberapa? Oh, ini masih belum terjadi pelunakan ya. Dilihat dulu awalnya seperti apa. Oh ya, tingkat kekerasannya seperti itu. Nah, kemudian dimasukkan lagi
kita diamkan selama 30 menit. Nah, ini didiamkan oleh peneliti selama 30 menit. Nah, setelah 30 menit, kentang yang tadinya di gelas beker A dan gelas beker B, kita tandai di sini gelas A tadi yang diberi garam, yang gelas B tidak ya. Setelah 30 menit, apakah ada perubahan di sini? Oh ya, kita cek dari tingkat kekerasannya dulu, dari potongan kentang tadi. Oh, yang air biasa perubahannya sedikit dari tingkat kelunakan. Nah, kemudian yang dari garam sangat-sangat menjadi lentur atau lunak ya. Nah, bisa lebih ditengkuk. Nah, di sini terjadi perubahan antara kentang yang di gelas beker A dan gelas beker B. Yang di air garam itu mengalami tingkat kelunakan. Ya, jadi cairan-cairan yang ada di garam tadi keluar kemudian menjadi lunak. Nah, kesimpulan dari percobaan tadi bahwa zat-zat yang bergerak dari tempat yang mempunyai konsentrasi lebih tinggi ke tempat konsentrasi yang lebih rendah. Nah, ini proses perpindahan zat seperti ini disebut dengan difusi. Kalau difusi air itu melalui membran sel, nah itu disebut dengan osmosis. Nah, ini kan karena kentang itu ada sel-selnya, ada membran-membrannya ya. Nah, itu disebut dengan osmosis. Nah, setelah 30 menit, kentang yang direndam dengan air dapat dibengkokkan dan panjang dari kentang tersebut berkurang. Jadi, mengalami cairan yang ada di dalam kentang itu mengalami perpindahan. Kemudian, hal ini terjadi karena konsentrasi air di bagian dalam sel itu lebih tinggi dibandingkan di luar sel. Atau konsentrasi zat yang terlarut dalam air bagian luar sel lebih tinggi daripada di dalam sel. Maka air cenderung bergerak keluar sel melalui membran-membran sel. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi kita sudah membahas mengenai video yang ada di dalam pembelajaran kita sebelumnya. Kalian juga sebagian sudah membuat tugas kalian, akan tetapi juga ada sebagian yang belum mengumpulkan. Nah, ini yang Ustadzah tunggu karena itu adalah kewajiban kalian sebagai murid, selain belajar dan mengumpulkan tugas yang diminta oleh sekolahan. Nah, kita tetap akan menunggu tugas kalian. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ya, anak-anakku, better late than never. Jadi apapun itu lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tapi lebih baik lagi kalau tepat waktu. Nah, jadi tugas kalian yang belum mengumpulkan, masih Ustadzah tunggu. Walaupun nanti nilainya, bobotnya berbeda. Karena untuk rubrik penilaian yang akan Ustadzah pakai di sini, selama pembelajaran jarak jauh ini adalah yang pertama adalah ketepatan waktu pengumpulan. Kemudian ada sistematika penulisan, baik di situ nanti dari judul, kemudian latar belakang, pendahuluan, maksudnya ada latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, nah seperti itu, dan seterusnya sampai daftar pustaka, kemudian ketepatan isi laporan berdasarkan video. Isinya sinkron nggak sih sama video yang ada di dalam pembelajaran kemarin? Apakah hanya mencontoh dari internet saja? Nah, kemudian apakah penulisan itu ditinjau dari pedomannya sudah benar? Misalnya penggunaan huruf besar, huruf kecil, titik, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah kerapian tulisan. Nah, itu nanti ada 4 kriteria. Yang pertama, rentang nilai 16-20 nanti untuk sangat baik. Kemudian rentang 11-15 itu untuk yang baik. Kemudian 6-10 itu cukup. Dan kurang itu 1-5. Ya. Kalau tidak mengerjakan sama sekali, ya mohon maaf, nanti kalian tidak akan dapat nilai, nggih. Nah, mengenai struktur laporan percobaan yang telah kita bahas kemarin, dan ada di buku paket kalian halaman 6, halaman 4 ada, halaman 6 ada, mulai dari halaman 4 itu. Nah,
itu terdiri atas judul yang pertama, paling atas sendiri. Nah, kemudian ada pendahuluan. Nah, jadi dalam judul tadi, menurut video yang tadi kita bahas lagi itu, judul yang tepat adalah osmosis pada kentang. Nah, kemudian dibuat pendahuluannya yang berisi ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan percobaannya. Nah, itu secara lengkap di situ. Jadi dari percobaan tadi ditulis latar belakangnya apa, menguji osmosis pada kentang itu, kemudian masalahnya apa saja nanti dari percobaan itu yang diharapkan, yang mau diungkapkan. Nah, kemudian dari tujuan percobaannya tadi apa. Nah, ini untuk strukturnya. Ustazah ingin memberikan contoh dari tugas teman kalian kemarin. Nah, ini ada tugas yang sudah lengkap dan menurut Ustazah sempurna, dalam artian sudah sesuai dengan kriteria atau rubrik yang Ustazah targetkan. Yang pertama dari ini tugasnya Nana Zika. Judul laporannya osmosis pada kentang. Nah, ini kalau secara penulisan karena ini sudah huruf kapital semua boleh, benar ya. Oke. Kemudian sudah ada pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan ini ada 3 yang harus dimuat, yaitu adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan. Nah, di sini kita lihat di latar belakang. Itu sudah membahas mengenai kadar air dan materi terlarut. Ya, benar, kadar air dan materi yang terlarut di dalam sel maupun di luar sel. Oke, itu benar. Kemudian rumusan masalah. Bagaimana efek potensial air pada sel yang dilarutkan di larutan hipotonis dan hipertonis. Nah, ya itu ada karena kan tadi di dalam video di larutan air sama larutan air plus garam ya. Kemudian bagaimana peristiwa osmosis pada kentang berlangsung? Nah, tadi setelah didiamkan selama 30 menit, nah akhirnya kentang A yang di gelas beker A itu tadi melunak, sangat lunak, kemudian yang kentang B tidak masih biasa atau tidak mengalami perubahan yang signifikan. Kemudian bagaimana pengaruh kadar garam terhadap panjang kentang? Nah, berarti tadi juga disebutkan toh sudah ada juga di video. Nah, kentangnya itu menyusut atau mengalami penurunan panjang. Penurunan panjang. Memendek. Nah, maksudnya memendek di situ. Nah, ini sudah sesuai di dalam presentasi tadi juga ada, di dalam video tadi ada semua ya, sesuai dengan tujuan kita atau tujuan video tadi. Tujuannya itu, nah tujuan ini dijabarkan dari rumusan masalah. Kalau pertanyaannya bagaimana efek, berarti untuk mengetahui efek potensial, untuk mengetahui peristiwa apa. Nah, seperti ini. Ini namanya rumusan masalah itu, nanti tujuannya dijawab di sini. Ini hanya tujuan, jadi tujuan itu sebagai patokan nanti yang diharapkan nanti seperti ini. Nah, kemudian untuk landasan teori. Untuk landasan teori, ya karena kalian mungkin belum masuk ke pembelajaran osmosis mungkin ya, jadi landasan teori yang digunakan tidak terlalu menguasai. Nah, ini miliknya Zika ini untuk landasan teori kurang dikaji lebih dalam. Osmosis itu apa? Nah, itu kan bisa dicari mungkin kalian untuk SMP itu mungkin bisa ke Wikipedia dulu atau referensi-referensi lain yang membahas mengenai osmosis. Osmosis itu apa saja? Yang dimaksud osmosis itu apa? Nah, seperti itu. Kemudian untuk metode penelitian. Untuk metode penelitian di sini sudah sesuai yang ada di gambar video sebelumnya, yaitu ada air, ada pinset, penggaris, ada batang pengaduk, 2 gelas beker, kemudian 1,5 garam, nah kemudian ada 4 potong kentang dengan panjang 4 cm. Kemudian prosedur kerja, nah ini sudah sesuai dengan video tadi. Nah, hasil pembahasannya seperti apa? Nah, di sini. Nah, sebelum dimasukkan ke air dan setelah dimasukkan ke air. Nah, keadaannya masih keras-keras sebelumnya. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam air dengan larutan yang berbeda, yang satu dengan larutan garam, yang satu dengan air biasa. Nah, itu yang di air garam itu menjadi lembek dan yang air biasa tetap
keras. Dan untuk ukuran, nah ini karena tadi tidak ada ukurannya tinggal berapa senti, nah ini dikira-kira oleh Zika, nah ini tuh bagus karena untuk menunjukkan pemendekannya si kentang tadi. Nah ini misalnya ditulis sama Zika, ditulis berkurang 0,5 cm. Nah, ini masih nalar, enggak masalah karena memang sesuai dengan percobaan tadi walaupun tidak ada angka penulisan angka-angka di situ, tapi untuk memudahkan dalam membuat simpulannya. Nah, dari pembahasan nanti sesuai di video tadi sudah dijelaskan pembahasannya. Nah, ini di simpulan. Nah, di simpulan ini yang betul simpulan ya, anak-anak, bukan kesimpulan tapi simpulan ya. Ini untuk yang tahu aja sekarang, yang benar itu simpulan. Biasanya nanti kalau kalian ada di jenjang berikutnya nanti kalian akan pasti membuat laporan percobaan. Nah itu yang benar itu adalah simpulan, bukan kesimpulan. Oke, kemudian di simpulan tadi bisa ditulis plek sama yang di video tadi hasilnya bagaimana itu boleh. Nah, kemudian daftar pustaka. Nah, ini daftar pustaka ini penting, sangat penting. Kenapa? Menunjukkan kalian itu membuat laporan sendiri apa tidak. Ya, jadi biasanya yang mempengaruhi daftar pustaka ini adalah di landasan teori, karena landasan teori itu biasanya mengambil dari referensi percobaan peneliti lainnya atau referensi-referensi lainnya, mungkin buku ataupun mungkin jurnal. Nah, itu biasanya ditulis di sini di daftar pustaka. Karena apa, Nak? Ini berkaitan dengan hak intelektual. Nah, ya hak intelektual itu apa tuh, Us? Nah, itu karya, sebuah karya. Jadi percobaan-percobaan itu hasilnya itu yang biasa dibuat untuk skripsi, buat untuk tesis, dibuat untuk penelitian-penelitian itu adalah karya seseorang. Jadi kita tidak boleh asal mencatut, asal mesitasi, ya, tapi tidak menghimbaukan siapa itu yang membuatnya. Nah, itu dilarang sekali, tidak boleh, itu namanya plagiarisme. Kita tidak boleh seperti itu, makanya pentingnya adanya daftar pustaka di sini. Jadi kalian harus tulis, ya, ngambilnya di mana. Untuk jenjang SMP karena kalian masih mencoba, oh apa sih laporan percobaan biar nanti tidak kaget ketika nanti kalian SMA, kalian kuliah. Nah, boleh bisa memakai Wikipedia, boleh. Walaupun nanti di perkuliahan, jenjang perkuliahan, haram hukumnya atau tidak boleh ya menggunakan Wikipedia atau yang di situ sandarannya kurang kuat istilahnya. Ibaratnya kalau kalian itu mendengar hadis rawahunya kurang tetap, rawahunya kurang dapat dipercaya rawinya. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini Ustadzah nilai kalau tugasnya Zika ini sudah sangat bagus sekali, ya. Alhamdulillah, jazakillah khairona, hebat. Ustadzah mengapresiasi kamu karena mengumpulkan hari H juga ketika pembelajaran berlangsung langsung dikirim. Nah, itu berarti bukti keseriusan kamu dalam belajar, tingkatkan, pertahankan terus. Kemudian, nah ini terlepas dari namanya nanti siapa, ya. Untuk tugas kurang lengkap, nah, ini sudah bagus sebenarnya, hanya kurang lengkap sedikit. Ini untuk Ustadzah tampilkan untuk pembahasan saja. Ini miliknya Isnaini, tulisannya sangat bagus, ya, rapi. Nah, tapi ada beberapa yang ingin Ustadzah komentari, ya. Nah, di sini di tugas milik Isnaini, ya, di situ yang ingin Ustadzah bahas yaitu kekurangannya adalah di rumusan masalah. Yang mana di rumusan masalah tadi, apakah di video osmosis pada kentang tadi itu membahas mengenai presentase perubahan massa kentang? Kan tidak. Hanya membahas di situ perubahan ukuran, bukan presentase perubahannya. Tidak ada presentase berapa persen karena tadi di akhir percobaan itu tidak disebutkan berapa senti, ya kan? Hanya 4 senti, kemudian mengalami penurunan pemendekan saja, tetapi tidak ditulis persentasenya berapa. Nah, kita tidak membahas presentasi ya. Nah, presentase maksudnya. Oke. Kemudian selanjutnya, selain kekurangan di rumusan masalah tadi, di metode penelitian ini,
Nah, karena kita kan hanya mengutip percobaan dari video percobaan di YouTube lain, ya kan? Di YouTube, yang hanya di YouTube, otomatis kita kan tidak melakukan percobaan ya, nah, jadi tidak perlu ditulis waktu dan tempat, karena kita kan nggak melakukan percobaan, kita hanya mengamati percobaan, nah, ya. Jadi ini tidak usah ditulis. Nah, untuk alat dan bahan sudah sesuai dengan apa yang ada di video tersebut, oke? Kemudian untuk di hasil pembahasan, nah ini ya karena di sini kita kan tidak menggunakan larutan gula. Nah ya kan di video tadi kan tidak ada larutan gula, adanya hanya larutan garam. Nah ini kenapa kok punyanya Isna ini kurang lengkap atau kurang pas ya karena itu tidak membahas larutan gula. Kemudian di hasil pengamatan juga tidak ada larutan gula kan? Nah, ini didapat dari mana ini Isna? Ya nggak apa-apa, nanti bisa diperbaiki ya nak ya, nanti nilainya Ustazah tambah kalau diperbaiki. Oke. Kemudian di sini ada hasil pengamatannya, ya ini udah benar keadaan sebelum dan sesudahnya. Nah, di sini biasanya kalian yang kurang itu ada di daftar pustaka, ada beberapa anak kemarin yang sudah mengumpulkan tetapi daftar pustakanya masih salah, dan ada juga yang mengumpulkan itu di dalamnya itu hanya mengutip dari internet saja plok tapi tidak memperhatikan video percobaan yang telah ditayangkan. Nah itu nanti juga akan mempengaruhi bobot nilai juga ya anak-anak. Nah itu tadi contoh-contoh dari beberapa contoh ya, hanya 2 contoh saja, Ustazah cuma membutuhkan 2 sampel aja yang benar sama yang salah. Jadi bagi anak-anakku yang Ustazah sayangi dan banggakan, yang kemarin belum mengumpulkan tugas, Ustazah mohon kerjasamanya. Kalau kalian memang pengen ada nilai bahasa Indonesia, monggo tetap ditunggu. Terlambat tidak masalah, yang penting kalian mengumpulkan. Tetap Ustazah tunggu, tetap Ustazah terima, walaupun nanti ya nilainya berbeda dengan anak-anak lain yang sudah duluan mengumpulkan dan sudah semangat dalam mengumpulkan, ye. Dan kemudian Ustazah juga minta kerjasamanya lagi kepada anak-anakku yang kemarin sudah mengumpulkan. Amal soleh nanti bisa dikirim lagi atau tugasnya, nggih. Amal soleh jangan lewat WA karena WA-nya Ustazah kemarin sempat error ya karena terlalu penuh message atau pesan. Jadi nanti Ustazah berikan lagi kolom Google Form atau kirim saja ke email ataupun DM Instagram, itu masih bisa tercover ya kalau DM Instagram. Nah, atau kirim email, paling aman itu kirim email ya, atau nanti bisa diupload lagi ke Google Form. Nanti Ustazah berikan perubahan sedikit yang kemarin itu, nggih. Jadi akan Ustazah ubah. Di situ nanti akan Ustazah beri 5 kolom untuk upload gambar. Jadi nanti gambar pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, terserah kalau kalian memang ada 5 gambar yang harus diupload, nggih. Atau nanti Ustazah masih tambahin lagi tidak 5, mungkin Ustazah sediakan 8 mungkin bagi kalian yang mungkin nulisnya tidak di buku di folio tapi di buku catatan, nggih. Nah, untuk ulangan harian nanti ada di kolom deskripsi anak-anak. Kalian nanti klik link itu, link Google Form. Nah, nanti kalian akan mengerjakan di situ. Nilai kalian nanti akan muncul di akhir Google Form. Nah, bagi yang nilainya itu nanti di bawah 72 atau minimal kalian itu harus benar 15 baru kalian itu lulus, nggih. Nah, nanti ada 20 soal, kalau kalian di situ kurang dari 15 soal, nanti otomatis nanti kalian akan remedi atau harus pengayaan ya. Untuk ulangan harian pun nanti bisa dikerjakan maksimal pukul 12 malam, jadi ditunggu pada hari itu juga. Bagi yang memang belum bisa ulangan, lebih baik konfirmasi ke Ustazah dulu, nah nanti akan Ustazah aktifkan linknya lagi. Bagi yang nilainya kurang dari 72 harus mengerjakan pengayaan. Bagi yang mengalami kendala silahkan hubungi ke WA tersebut. Nah,
Tapi di sini dengan catatan, kalian budayakan dulu ya nak, pahami dulu, baca informasinya dulu dengan baik-baik yang ada di video, baru di situ boleh WA. Ya, sebut salam dulu, kemudian sebut identitas lengkap beserta kelasnya, dan jangan lupa gunakan bahasa yang sopan. Kalau mengenai pengiriman tugas, misalnya WA nanti takutnya tidak terekap lagi, silahkan hubungi atau langsung aja DM ke Instagramnya Bindo Budutska atau langsung ke emailnya Ustazah yang ada di layar ini. Nah, silahkan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.